Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu, berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Sehingga pagi ini, kami boleh bangun dan bernafas, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong ajar setiap kami, agar melalui kebenaran firman-Mu, itu boleh menuntun setiap kami, dan itu boleh menjadi pedoman hidup setiap kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kudusnya Hidup. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus." Ada satu perkara yang Tuhan tuntut dari kita umat-Nya untuk menjadi seperti Dia, yaitu dalam hal kekudusan hidup. Apabila kita mendengar kata kudus atau kudusnya hidup, maka mungkin banyak dari kita yang akan berpikir bahwa hal ini berbicara tentang larangan untuk melakukan perzinahan. Jika kita membaca dan memperhatikan keseluruhan kitab Imamat 19, maka kita akan menemukan dan memahami bahwa sebenarnya yang Tuhan ajarkan melalui Musa tentang kekudusan hidup itu tidak sekedar berbicara tentang kehidupan pernikahan, tapi melingkupi seluruh kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan beberapa hal. Kekudusan hidup dimulai dengan belajar untuk hidup dengan penuh rasa hormat terhadap orang tua, juga dengan menghormati Tuhan. Imamat 19 ayat yang ketiga berkata, "Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Dalam hal ini, persis seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang hukum yang pertama dan terutama, juga yang kedua yang sama dengan yang pertama. Jadi keduanya adalah berjalan seimbang. Kemudian dijabarkan lebih jauh tentang arti kekudusan dalam hubungan bermasyarakat. Dalam hal berbagi dengan orang lain yang membutuhkannya, dalam pola kehidupan untuk mengumpulkan harta. Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 mengatakan, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Dalam hal menghormati orang lain yang lebih tua, orang lemah, orang cacat, dalam hal sopan santun, Imamat 19 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-32 mengajarkan, "Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Dan masih banyak perkara-perkara lain yang ditetapkan Tuhan tentang bagaimana manusia harus hidup di dalam kekudusan. Jadi sesungguhnya, kekudusan hidup bukanlah selalu bicara tentang hal-hal rohani semata, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah kehidupan yang kudus yang firman Tuhan ajarkan. Pada waktu kita membiarkan hati kita rela untuk dibentuk, barulah kita akan mengerti arti hidup yang kudus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar dan tuntun aku terus untuk belajar dan rela hidup sesuai dengan rencanamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.